Dihentak FIFA, PSSI jawab peluang Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20. 3 keputusan tepat Sintayong saat timnas Indonesia bungkam Burundi. Burundi tak mau dipermalukan timnas Indonesia lagi. Instruksi Sintayong ke skuad Garuda di leg kedua. Burundi tak mau dipermalukan timnas Indonesia lagi. Instruksi Sintayong ke skuad Garuda di leg kedua. Dikalahkan timnas Indonesia dengan skor telak tentunya cukup mengejutkan bagi anak asuh Etienne Ndayiragije. Oleh karena itulah balas dendam diusung pada laga kedua timnas Burundi versus timnas Indonesia di Stadion Patriot pada Selasa mendatang. Timnas Burundi ogah dipermalukan lagi timnas Indonesia pada laga kedua. Dalam hal ini, Merah Hijau pun berharap rekan-rekannya akan tampil berbeda di laga kedua nanti. Apalagi dia melihat performa tim di babak kedua di laga pertama jauh lebih baik. Burundi pun akan berusaha melanjutkan performa di babak kedua itu pada esok hari. Manajer senang dengan performa di babak kedua, jadi kami membawa performa babak kedua ini untuk laga hari Selasa. Tugas pemain berusia 29 tahun itu. Tentu ini menjadikan waspada tersendiri untuk timnas Indonesia. Pasalnya menurut Sintayong, ketidakmampuan timnas Indonesia merebus pertahanan Burundi di babak kedua juga menjadi sinyal tim lawan mulai paham kekuatan Indonesia. Karena memang setelah dibuat kocar-kacir di babak pertama, pelatih Burundi Etienne menerapkan strategi yang setidaknya bisa meredam serangan-serangan tim merah putih. Menurut Sintayong, Burundi akan semakin paham karakter permainan timnas Indonesia untuk laga uji coba kedua nanti. Untuk itulah Sintayong menegaskan timnas Indonesia harus tetap waspada kendati berhasil mengalahkan Burundi dalam laga uji coba pertama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun menginstruksikan anak asuhnya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya pada leg kedua nanti. Ahli strategi asal Korea Selatan itu pun berpesan agar Mark Locke dan kawan-kawan bisa mengkonversikan setiap peluang menjadi gol. Saya tegaskan kepada para pemain jika dapat peluang harus bisa cetak gol sebanyak-banyaknya. Jujur, saya tidak pernah melawan Burundi sebelumnya, hanya analisa saja dari video, kata Sintayong. Selain itu, Sintayong pun ingin para pemain timnas Indonesia bekerja maksimal dengan menjalankan pola permainan yang diberikan selama sesi latihan. Hal itu pun guna mencuri kembali kemenangan atas Burundi di laga kedua mendatang. Tentu saja timnas Indonesia diharapkan mampu kembali menyapu bersih kemenangan saat berhadapan melawan Burundi di FIFA Matchday. Andai skenario itu berjalan baik, maka skuad Garuda bakal mengalami perubahan di ranking FIFA. 3 keputusan tepat Sintayong saat timnas Indonesia bungkam Burundi. Pertama, rotasi di sektor kiper. Sintayong membuat keputusan mengejutkan saat memilih untuk melakukan rotasi di sektor penjaga gawang, di mana Nadeo Argawinata dicadangkan dengan digantikan oleh Syahrul Trisna. Seperti yang kita ketahui, Nadeo Argawinata merupakan kiper utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia sejak beberapa waktu lalu, mulai dari kualifikasi Piala Asia hingga Piala AFF. Namun di pertandingan uji coba melawan Burundi kemarin, kiper milik Persikabo 1973 itu diberi kesempatan tampil sebagai starter. Ia pun membayar kepercayaan pelatih dengan baik karena tampil memukau dengan sejumlah penyelamatan penting meski kecolongan 1 buah gol. Ini adalah pertandingan ke-6 dari dirinya untuk Merah Putih. Yang kedua, tantangan Sintayong untuk Stefano Lillipali. Dipanggilnya Stefano Lillipali menunjukkan tidak ada konflik antara sang pemain dengan Sintayong. Bahkan ia diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter di pertemuan pertama melawan Burundi kemarin. Lillipali pun tampak baik sebagai jenderal lapangan tengah. Ia bermain simpel dan memiliki visi bermain yang bagus. 1 asisnya untuk gol Sayuri adalah buktinya. Pemain berusia 33 tahun ini pun memberi umpan panjang yang mampu dikonversikan menjadi gol oleh Yance Sayuri. Pemain naturalisasi ini pun membuktikan diri bahwa ia masih layak dipanggil ke timnas Indonesia. Sementara di level klub, Stefano Lillipali juga bermain apik. Ia telah bermain dalam 29 pertandingan dan mencetak 6 gol serta 9 assist. Berkat bantuannya, Bordeaux Aussie saat ini bercokol di peringkat keempat dengan koleksi 51 poin pada tabel klasemen Liga 1 musim ini. Ketiga, mengubah pola permainan. Sebelum pertandingan uji coba melawan Burundi, pelatih timnas Indonesia Sintayong selalu mengandalkan pakem bermain dengan kecepatan dari para wingernya.
Tetapi pada pertandingan melawan Burundi kemarin, kekuatan winger pada era kepelatihan Sintayong sebelumnya agak bergeser. Kini permainan Indonesia pun mengandalkan sosok bek sayap sebagai modul serangan dengan formasi 3-4-3 atau 5-2-3. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan memang masih menjadi andalan, tetapi performa kedua pemain itu tidak selalu bagus. Makanya Sintayong mengajukan dua pemain untuk dinaturalisasi berposisi sebagai bek sayap. Sintayong butuh pemain dengan potensi lebih besar dari Asnawi dan Pratama Arhan sebagai langganan fullback. Dihentak FIFA, PSSI jawab peluang Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa FIFA resmi membatalkan drawing atau pembagian grup peserta untuk ajang tersebut. Jadwal agenda drawing Piala Dunia U20 harusnya digelar pada 31 Maret mendatang di Bali. Namun kondisi berubah saat Gubernur Bali secara tegas menolak kehadiran timnas U20 Israel. Anggota eksekutif PSSI Arya Sinulinga pun lantas buka suara terkait peluang Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pasca pembatalan tersebut. Apalagi dengan batalnya drawing maka agenda selanjutnya dipastikan akan mundur. Kita belum berani bicara tentang presentase karena dengan dibatalkannya drawing nanti kan ada kemunduran dan sebagainya. Penetapan grup misalnya sudah berubah dengan sendirinya. Kita tidak tahu ini bagaimana selanjutnya. Jadi Ketua PSSI akan melakukan diplomasi pendekatan dengan FIFA, kata Arya Sinulinga. Arya sendiri menambahkan jika sampai saat ini pemerintah Indonesia masih belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun pemerintah pusat masih dalam sikap untuk mendukung Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Sementara itu pengamat sepak bola Bung Binder pun ikut bersuara keras atas pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini. Bung Binder mengatakan lewat pembatalan drawing ini, FIFA sedang menunjukkan bahwa organisasi induk sepak bola dunia itu sangat kuat dan memiliki aturannya sendiri, yang mana tidak dapat diintervensi sama sekali oleh pemerintah. Bung Binder pun cukup menyayangkan gelombang protes yang terjadi karena itu akan sangat mempengaruhi bahkan merugikan Indonesia sebagai host Piala Dunia U20. Ia pun secara tegas mengatakan bahwa politik dan sepak bola jangan dicampur adukan. Dengan dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 di Bali, pemilik channel Tribi itu mengatakan PSSI harus segera mencari daerah lain untuk melakukan proses pengundian. Karena memang hal itu harus dilakukan minimal 2 hingga 3 bulan sebelum D-Day. Namun jika ketidakpastian ini terus berlanjut, Bung Binder pun tidak bisa membayangkan jika Indonesia mendapatkan sanksi FIFA. Dari liga domestik yang tidak akan diakui FIFA dan tim nasional yang akan kehilangan kesempatan emas di pertandingan-pertandingan resmi lain. Tentu saja pecinta sepak bola tanah air tidak menginginkan hal tersebut. Pasalnya, seperti yang kita ketahui saat ini sepak bola Indonesia sendiri tengah bangkit dari keterpurukan. Untuk itulah Bung Binder mengatakan untuk tidak mencampur adukan antara politik dan sepak bola. Ia pun berharap benar-benar dapat menonton Piala Dunia U20 di Indonesia. Untuk itu semoga PSSI dapat menghadirkan solusi ataupun jalan tengah supaya event terbesar kedua FIFA ini tetap bisa berlangsung di tanah air.